Firman Tuhan kita akan dengarkan dalam Mazmur 21 ayat 1 sampai 7. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, karena kuasa-Mu Raja bersukacita, betapa besar kegirangannya karena kemenangan yang daripada-Mu. Apa yang menjadi kegirangan hatinya telah Kau karuniakan kepadanya, dan permintaan bibirnya tidak Kau tolak. Selah. Sebab Engkau menyambut dia dengan berkat berlimpah. Engkau menaruh mahkota dari emas tua di atas kepalanya. Hidup dimintanya daripada-Mu, Engkau memberikannya kepadanya, dan umur panjang untuk seterusnya dan selama-lamanya. Besar kemuliaannya karena kemenangan yang daripada-Mu, keagungan dan semarak telah Kau karuniakan kepadanya. Ya, Engkau membuat dia menjadi berkat untuk seterusnya. Engkau memenuhi dia dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan kita akan dengarkan dengan tema keselamatan hanya oleh dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita semua tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Hanya Tuhan yang dapat menyelamatkan kita. Dan Dia menyelamatkan kita karena kasih-Nya yang kekal. Kasih-Nya yang tidak berubah. Kasih-Nya yang Dia katakan, Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal dan melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Oleh karena itu, seperti halnya Daud, mari kita pertahankan kepercayaan kita kepada Tuhan dalam menjalani kehidupan kekinian yang Tuhan masih berikan kepada kita untuk kita lalui. Mazmur ini dimulai dengan Daud memuji Tuhan untuk keselamatan yang dia sudah peroleh dari Tuhan. Yang dia ungkapkan dalam ayat yang kedua, Tuhan, karena Engkau, karena kuasa-Mu Raja bersukacita, betapa besar kegirangannya karena kemenangan yang daripada-Mu. Dalam firman Tuhan ini, kita dapat melihat beberapa hal yang merupakan berkat-berkat yang termasuk di dalam keselamatan yang hanya oleh dan di dalam Tuhan Yesus Kristus sendiri. Pertama, doa yang dijawab. Firman Tuhan mengatakan, apa yang menjadi kegirangan hati Daud telah dikaruniakan oleh Tuhan kepadanya, dan permintaan bibirnya tidak ditolak oleh Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, oleh karena kasih-Nya yang kekal, Dia rela berkorban demi kita dengan mati di atas kayu salib dalam keadaannya sebagai manusia. Tapi Dia tidak tetap mati. Dia bangkit dari antara orang mati untuk menyatakan kemenangannya atas maut, atas kuasa iblis, atas dosa dan kuasa dosa. Dengan keyakinan bahwa Yesus telah mengalahkan semua itu, maka kita pun memiliki pengharapan untuk kita menerima hal yang sama yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita melalui kematian dan kebangkitannya dari antara orang mati. Di dalam Mazmur ini, pemazmur Daud menyatakan bahwa karena dia sudah menerima keselamatan yang daripada Tuhan, maka ketika dia berdoa, dia berseru minta tolong kepada Tuhan, Tuhan sendiri
yang menjawab doanya. Inilah merupakan berkat yang kita peroleh dari keselamatan yang hanya oleh dan di dalam Tuhan Yesus Kristus saja. Kemudian yang kedua, kita diberkati dan menjadi berkat. Firman Tuhan mengatakan, sebab engkau menyambut dia dengan berkat melimpah. Engkau menaruh mahkota dari emas tua di atas kepalanya. Ya, engkau membuat dia menjadi berkat untuk seterusnya. Kita semua yang sudah diselamatkan, kita telah menerima berkat-berkat yang luar biasa yang daripada Tuhan. Berkat keselamatan, berkat hidup kekal, dan berkat-berkat lainnya yang Tuhan berikan kepada kita. Karena kita sudah diberkati, maka kita pun harus hidup untuk menjadi berkat, seperti halnya pemazmur menyatakan, ya engkau membuat dia menjadi berkat untuk seterusnya. Dia Tuhan yang sama yang akan membuat kita menjadi berkat untuk orang lain, karena kita sudah menerima berkat dari Tuhan. Kemudian yang ketiga, kehidupan yang kekal. Berkat keselamatan yang hanya oleh dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, termasuk di dalamnya kehidupan yang kekal. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita diperhadapkan hanya dengan dua kekekalan. Kekekalan di neraka atau kekekalan di sorga. Tidak ada pilihan yang ketiga, hanya ada dua pilihan. Kalau tidak di sorga, pasti neraka. Bagi kita yang sudah diselamatkan oleh dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita memiliki kepastian untuk menjalani kehidupan kekekalan kita nanti bersama dengan Dia di dalam sorga. Karena itu dalam Mazmur ini pemazmur mengatakan, hidup dimintanya daripada Tuhan, Tuhan memberikannya kepadanya, dan umur panjang untuk seterusnya dan selama-lamanya. Inilah yang Tuhan nyatakan dalam firman-Nya kepada kita ketika kita sudah menerima keselamatan oleh dan di dalam Tuhan Yesus Kristus saja, maka kehidupan kekal yang merupakan berkat keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, itu adalah suatu yang pasti akan kita nikmati bersama dengan Yesus Kristus di dalam kekekalan sorga nanti. Tapi sebelum kita ke sorga, kita mengalami kuasa sorga itu dalam kehidupan kita, berupa damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran, dan berkat-berkat lain yang merupakan berkat sorgawi yang kita nikmati ketika kita masih hidup di dalam dunia ini. Yang keempat, hidup yang berkemenangan. Ketika kita sudah menerima anugerah keselamatan yang hanya oleh dan di dalam Yesus Kristus, maka berkat keselamatan itu juga kita nikmati dalam suatu kehidupan yang berkemenangan. Firman Tuhan berkata, besar kemuliaannya karena kemenangan yang daripadamu, keagungan dan semarak telah kau karuniakan kepadanya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan mentakdirkan kita bukan hidup dalam kekalahan. Tuhan mentakdirkan kita sebagai orang yang sudah menerima keselamatan oleh dan di dalam Yesus Kristus untuk hidup berkemenangan. Untuk itu, apapun pergumulan hidup yang kita alami dalam kehidupan ini, jangan biarkan itu untuk membuat kita hidup dalam kekalahan, tapi biarlah kita jadikan itu sebagai suatu pengalaman bagaimana kita melihat karya Tuhan untuk menolong kita yang sudah diselamatkan oleh dan di dalam Yesus Kristus untuk menjalani kehidupan kita di dalam kemenangan. Kemudian yang terakhir, kita juga mendapatkan berkat keselamatan hanya oleh dan di dalam Yesus Kristus berupa sukacita dan kegembiraan. Firman Tuhan mengatakan tadi, engkau memenuhi dia dengan sukacita di hadapanmu. Inilah berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita setelah kita menerima keselamatan hanya oleh dan di dalam Yesus Kristus. Maka berkat-berkat ini kita nikmati dalam hidup kita berupa sukacita dan kegembiraan.
Oleh karena itu kita perlu berterima kasih kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Kita berterima kasih kepada Tuhan yang tidak pernah gagal di dalam memberikan kepada kita berkat-berkat yang Dia janjikan. Mari kita terus menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Oleh Dia dan di dalam Dialah keselamatan hidup kekal itu kita nikmati. Demikian yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.